Saya mungkin membuka dengan sharing sedikit dari lagu In Christ Alone. Apa yang saya baca dalam minggu kemarin? Saya baca cepat soalnya bukunya tipis, dan saya baca cepat juga soalnya bukunya minjem. Jadi saya minjem buku di perpustakaan. Setelah udah lama nggak pinjem buku di perpustakaan SCTRI, yang mana saya sendiri adalah librarian ya. Saya minjem buku ini, What Did the Cross Accomplish? Dan ini adalah suatu percakapan mengenai atonement, percakapan mengenai penebusan. Percakapan antara N.T. Wright sama Simon Gathercole dimoderasi sama Robert Stewart, yang mana Robert Stewart itu adalah direktur dari satu badan inisiasi, satu rangkaian seminar yang disebut sebagai Greer Hurt Seminars. Ya. Nah, Greer Hurt Seminars itu adalah satu occasion tahunan kayaknya ya, yang mana mereka membahas dua pandangan yang berseberangan seputar Yesus dalam serial seminar-seminar mereka. Dan Greer Hurt series ini tadinya cuma direncanakan 8 kali gitu ya, kalau nggak salah ya, 7 kali atau 8 kali, tapi terus keterusan sampai 14 kali. Dan menariknya, kali pertama sama kali terakhir itu yang membawakan N.T. Wright. Yang kali pertama itu dia dialog sama John Dominic Crossan, seorang profesor perjanjian baru yang beberapa orang katakan sebagai outright liberal lah ya, John Dominic Crossan. Dan yang terakhir ini dia berdialog dengan Simon Gathercole, itu orang yang bisa dikatakan lebih konservatif daripada John Dominic Crossan ya, of course. Dan dalam percakapan yang terakhir ini yang menutup Greer Hurt series itu, setelah 14 tahun ya jadinya, mereka membicarakan pertanyaan yang tadi dibahas sama Hans. Jadi salib itu accomplish apa sih? Apa sih yang kita sebut dengan atonement itu? Apa makna atonement ya? Penebusan itu apa? Kita sering dengar itu ya. Penebusan, Yesus datang menebus. Menebus itu apa? Dan menebus itu dilakukan di salib, iya. Tapi apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan itu kemudian dijawab sama beberapa versi tentu ya. Kita kenal ini sebagai teori-teori soal penebusan ya, theories atau views on atonement. Dan teori yang supposedly paling tua itu teori yang diangkat lagi sama Gustav Aulen, yaitu di kayu salib Yesus itu accomplish ini, kemenangan, Kristus victor. Dengan kematiannya Yesus menang atas sesuatu. Apa itu sesuatunya? Setan, kematian, dosa, kejahatan, itu ya. Jadi Yesus menang. Lalu pandangan yang kedua adalah Yesus itu menukar sesuatu dengan kematiannya. Ya, jadi dia itu menukar sesuatu. Apa yang dia tukar? Ya, kematian kita. Kita harusnya mati, Yesus mati menukar diri kita. Ya. Jadi dia itu merepresentasikan atau mewakili sesuatu gitu. Lalu pandangan yang ketiga itu adalah pandangan satisfaction. Jadi Yesus itu memuaskan sesuatu. Apa itu yang dipuaskan? Ini juga nanti cabangnya banyak nih, beberapa ya, ada beberapa cabang besar. Tapi kemudian ada satu pandangan yang subset dari pandangan ini, yaitu Yesus itu memuaskan dengan cara mensubstitusi hukuman kita. Jadi yang disatisfy sama Yesus itu adalah the wrath of God. Legitimate, definitely legitimate. Ya, ada banyak bagian bicara mengenai itu. Dan the wrath of God itu menghasilkan apa? Penghukuman, punishment buat kita. Lalu Yesus itu mengambil tempat kita. Dia dihukum sehingga kita tidak dihukum. Oke.
Lalu kemudian tentu ada teori yang lain yang juga mungkin luas dipegang beberapa kalangan, yaitu teori dari Peter Abelard. Yesus itu mati di kayu salib, accomplish ini, menjadi contoh, menjadi model dari kasih. Kasih itu kayak apa? Ya kayak gini, kayak di kayu salib itu. Lalu kemudian tentu saja teori-teori ini ada keterbatasannya. Tentu saja ini hanya mewakili sebagian dari apa yang sebetulnya Yesus accomplish di atas kayu salib. Dan teori-teori ini juga di sisi yang lain tentu ada ada negatif-negatifnya gitu. Ya, saya udah bahas panjang lebar lah di PA mengenai hal-hal itu waktu saya bahas bukunya Leon Morris ya, Salib Yesus. Jadi kayaknya nggak perlu diulangi lagi. Tapi saya mau highlight hari ini adalah apa yang disepakati oleh kedua panelis yang seharusnya saling bertentangan ini. Yang mana mereka memang menekankan di awal itu ya, bahwa mereka itu lebih banyak punya kesamaan daripada perbedaan gitu ya. Jadi antara si N.T. Wright sama Simon Gathercole itu ada lebih banyak kesamaan lah daripada perbedaan. Tapi tentu ada beberapa perbedaan yang bertolak belakang. Ya, di antaranya Simon Gathercole itu kurang convinced sama gambaran yang diberikan sama Wright soal penebusan itu seluas ciptaan. Soal yang ingin di-accomplish sama Yesus itu adalah memenangkan kembali, to win back the whole creation. Untuk menjadikan bumi ini rumah Tuhan lagi. Ya, Tuhan berkuasa, menjadikan kerajaannya, dominion dia, dikaitkan sama tema hari ini ya. Ini sekalian menjadi pengantar di sini ya. Dan itu menurut Simon Gathercole kayak kurang convincing, karena menurut dia yang di-accomplish sama Yesus itu ditujukan buat manusia lah yang paling utama. Setidaknya itu fokusnya. Ya tentu implikasinya ada kepada ciptaan, tapi bukan itu fokusnya. Fokusnya itu manusia dan seterusnya. Ya, ada beberapa perbedaan yang lain. Saya nggak juga berniat untuk kasih ringkasan buku ini juga ya. Tapi yang poin saya mau angkat itu adalah ini. Mereka itu sepakat mengenai satu hal yang saya mau angkat menanggapi sharingnya Hans tadi itu. Yaitu dia bilang gini, ketika kita mengatakan salib Yesus itu satisfy the wrath of God, kita itu jangan sampai mengesankan seolah-olah Tuhan kita itu tukang marah. Tuhan kita itu sosok yang temperamental, yang penuh dendam, ingin melampiaskan kesadisannya, tapi kemudian yang terkena marah, yang terkena kesadisan Tuhan itu Yesus. Ya, jadi jangan sampai kita artikan the wrath of God was satisfied di kayu salib sebagai menggambarkan sosok Allah Bapa yang sadis dan maha kuasa, yang melampiaskan segala murkanya dan melampiaskan, memuaskan segala kesadisannya kepada Yesus. Jangan begitu. Ini dari dua sisi yang berseberangan nih. Ya. Nah, kenapa jangan begitu? Karena to begin with, Allah itu bukan Allah yang sadis. Dan kedua, nah ini mengingatkan saya sama diskusi teologi melalui grup WA yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Di grup WA Hamba Tuhan GRI itu ada grup diskusi. Ada pernah terjadi satu diskusi, agak jarang-jarang, biasanya nggak diskusi. Tapi pernah ada satu diskusi mengenai atribut Allah. Dan waktu itu ada percakapan yang mengatakan Allah itu adalah Allah yang murka. Jangan lupa itu, Allah adalah Allah yang murka. Allah bukan hanya Allah yang mengasihi, tapi Allah yang adil dan Allah yang murka. Lalu kemudian saya masih ingat Pak Billy itu mengatakan, tapi murka itu bukan atribut Allah. Kita nggak boleh lupa itu, murka itu bukan atribut Allah. Ya, Allah itu maha kuasa, maha baik, maha ada, dan seterusnya. Dan Allah of course adalah kasih. Diingatkan sama John Caputo, ya, mengutip Jacques, saya lupa sekarang ya.
Yang nulis God Without Being itu, saya kok lupa jadinya. Siapa ya? Ingat gak? Ya, anyway, nantilah kalau saya ingat. Bukan Jacques Maritain, saya kira. Mungkin yang lain. Ya, saya lupa. Tapi intinya, kata benda yang dilekatkan kepada Allah, ya, jadi Allah adalah kata benda, itu tuh salah satu yang paling menonjol dalam Alkitab, itu adalah ini, Allah adalah kasih. Ya, tentu Allah itu mengasihi, Allah itu menolong, Allah itu apa, segala macam ya. Tapi salah satu yang paling menonjol itu Allah adalah kasih. God is love. But never God is hate, God is wrath, God is anger. Gak pernah itu. Ya, God is love. Lalu kita ngomong, tapi itu harus diseimbangkan. Iya, diseimbangkan. Tapi proporsi dan keseimbangannya itu tentu harus diselaraskan dengan frekuensi dan proporsi yang kita jumpai dalam Alkitab. Itu aja. Bukan di dalam filosofi kita. Bukan di dalam kayak 50-50. Must be 50-50. Otherwise, gak seimbang. Loh, kalau masih 50-50, barangkali lebih mencerminkan, gak tahu ya, matematika kita, atau mungkin Aristotle pun mungkin gak begitu. Lebih mencerminkan jalan tengah itu. Bukan Alkitab. Kadang-kadang Alkitab itu kasih proporsi, misalnya 75-25 misalnya. Kadang-kadang 25-75, kadang-kadang 80-20 misalnya. Gak selalu 50-50 gitu proporsinya Alkitab itu. Jadi kalau berimbang itu, barangkali istilah berimbang itu mesti diganti dengan istilah proporsional, dalam arti proporsinya seturut dengan proporsi yang diberikan sama berita Injil. Nah, berita Injil itu lebih menekankan mana? Murka Allah, apalagi yang kemudian dipahami sebagai sadisme ilahi. Istilah sadisme ilahi ini saya pinjam dari Magnus Suseno ya. Sadisme ilahi, tapi Suseno nggak ngomong soal dipuaskan di kayu salib, ya. Suseno ngomong kita khayalkan dipuaskan di neraka kepada orang berdosa gitu, sadisme ilahi. Nah, jangan sampai dipahami begitu, karena Alkitab itu nggak mengungkapkan kepada kita Allah yang sadis, gitu. Allah itu nggak sadis, Allah itu adil, Allah itu murka atas kejahatan. Tapi Allah itu tidak sadis, gitu. So, kita mesti memahaminya dalam proporsi seluruh naratif Alkitab. Dan oke. So, saya gembira dengan usulan tadi ya. Jangan hanya the wrath of God was satisfied, tapi juga the love of God, the mercy of God, the glory of God, justice of God, whatever, the beauty of God maybe. Was satisfied, gitu. Bukan hanya the wrath of God. Maybe obsesi kepada wrath, lalu kemudian kayak saya rasa kamu punya versi Tuhan terlalu lembek itu ya. Itu berasal bukan dari Alkitab, tapi berasal dari anggapan-anggapan yang tidak biblical, yang merasa bahwa penyelesaian dari banyak masalah dalam dunia ini adalah kekerasan. Ya, penyelesaian masalah dalam dunia ini adalah kekerasan. Contoh soal ya. Sejak saya masih kuliah dulu, waktu saya ikut yang disebut sebagai obspek atau peloncoan itu, 3 hari yang terasa kayak 3 tahun itu, sudah banyak senior-senior itu yang mengatakan anak zaman sekarang ini lembek. Jadi bukan dari Renald Kasali, tapi dari zaman dulu itu. Anak zaman sekarang yang lembek, dan yang dimaksud zaman sekarang adalah waktu saya umur 19, which is zaman Orde Baru masih. Kamu banyak yang belum lahir. Itu sudah ngomong, anak zaman sekarang ini lembek gitu ya. Zaman dulu saya disuruh makan roti yang disuruh taruh di keteknya teman sebelahnya gitu ya. Sikat gigi pakai jarinya teman sebelahnya misalnya gitu, dan seterusnya. Lalu saya berpikir ya, apa sih yang ingin dicapai dari semacam hardening atau memperkeras dengan menempa lewat sadisme dan hidup yang dibikin-bikin menjadi berat? Bukan saya anti terhadap perjuangan dan hidup yang berat. Saya setuju juga in a way dengan Nietzsche. Tapi kalau hidup itu yang udah susah lo bikin lebih susah lagi, by the way anak-anak yang datang ke UI itu bukan anak-anak hidupnya terlalu lembek-lembek banget sih, setidaknya di zaman saya. Nggak selembek itu sih kayaknya. Kita naik kereta aja
kalau lembek kegencet, mejret kayaknya. Nggak selembek itu kita, nggak selembek anak zaman sekarang. Tapi dirasa perlu dikerasi gitu, supaya harden, digodok di kawah candera di muka atau apalah gitu. Dan saya pikir, this is all bullshit. Itu cuman memuaskan ego dari para senior aja itu. Ya, yang kepengen sok-sokan jadi entahlah sersan pelatih kayak di Full Metal Jacket-nya siapa itu, saya kok lupa lagi tuh, sutradara legendaris itu yang bikin Ice White Shot, yang bikin siapa ya? Kok saya ingatnya Roman Polanski? Definitely bukan. Masih ingat nggak? Full Metal Jacket. Ya tinggal googling sih. Siapa ya, kok saya jadi penasaran. Ya anyway, Full Metal Jacket boleh nonton itu ya. Kekerasan itu pada akhirnya ya menghasilkan apa sih? Orang-orang yang Stanley Kubrick, orang OCD itu, Stanley Kubrick, OCD dia itu ya, sutradara yang so perfeksionis, ada sedikit hal nggak dia setuju, dia suruh shot pulang semua dari awal sampai akhir. Kubrick. Tapi kalau Kubrick yang ngomong ya orang nurut lah. Karena dia Stanley Kubrick gitu. Nah Kubrick bikin Full Metal Jacket ya. Pendidikan yang keras. Sersan itu mendidik dengan keras. Dan apa hasilnya? Marine ya, US Marine yang keras. Ya, yang lulus. Tapi juga satu ini, bangkai. Ada yang bunuh diri di situ. Ya, aduh saya spoiler lagi. Di akhir film. Jadi ya yang dihasilkan sama pendidikan yang keras itu ya kekerasan aja sih sebenarnya, kekerasan. Gak tentu lebih baik, gak tentu lebih buruk juga. Tapi yang jelas terjadi adalah ya kekerasan going on. Dan saya kira kita perlu lebih jujur lah, apa sih yang kita cari dari sana. Ya, so maybe ketika kita membayangkan Tuhan itu kayak sersan peloncoan itu ya, yang ingin memperkeras dan barangkali melihat ini generasi stroberi lembek-lembek, perlu dibejek-bejek biar lebih keras dan seterusnya. Ya saya setuju sih dengan banyak hal mengenai cerita mengenai anak-anak manja yang seharian main game, gak tahu tanggung jawab, umur udah 30, jenggot pun udah putih, masih kelakuan kayak anak umur 13. Ya perlu diisi air es ya, biar sadar, diusir dari rumah, ditendang keluar, biar dia tahu rasa gimana hidup itu tidak selembek ketiak ibumu, ya saya setuju. Tapi on the other hand, kekerasan tidak menghasilkan apa-apa sih, selain daripada kekerasan. Tidak menjadi solusi juga. Ya, kalau kekerasan menjadi solusi ya, anak-anak jebolan slums itu baik-baik, berhati mulia. Enggak lah. Kamu tanya sama penghuni penjara Supermax di El Salvador itu ya. Itu lingkungan penjara yang keras itu menghasilkan apa? Virtue gitu. Menghasilkan orang-orang yang pemberani gitu. Menghasilkan apa? Orang yang berjuang. Enggak lah. Menghasilkan orang-orang yang oportunis, penakut, pengecut. Orang-orang yang hidupnya merasa tidak aman, menghasilkan maniak, menghasilkan orang-orang yang sadis, menghasilkan banyak kejahatan. Kalau kita beranggapan bahwa Tuhan kita sosok yang seperti sersan pelatih pelonco dengan kekerasan itu, saya juga bukan mengatakan bahwa dalam bidang-bidang tertentu tidak boleh ada ya pelatihan-pelatihan yang keras ya, yang tentu dalam bidang-bidang tertentu mungkin diperlukan juga ya. Tapi come on, masa kamu mau menerapkan pendidikan keras ala Sparta kepada segala jenis manusia? This is not Sparta. Saya mau katakan, this is not Sparta. Ya, jadi ya tidak perlulah kita mengidealkan Sparta itu.
Walaupun saya suka juga sih sama Sparta. Tapi gak perlu lah, itu sisi glorifikasinya aja itu di Hollywood itu bagus itu. Kalau kamu jadi anak Sparta yang waktu kecil dibuang ke tebing karena kakinya pendek sebelah ya, kamu nggak akan lihat, ya definitely ya, yang masih bayi udah dimatiin ya. Kamu nggak akan lihat itu sebagai glorifikasi lah, ya, yang di filmkan itu kan ya yang bagus-bagusnya aja. Masyarakat kayak gitu ya, they deserve to lose, they deserve to gone, ya, they deserve to lose lah. Sudah nggak ada lagi tuh Sparta itu. Ya, masyarakat seperti itu sudah nggak ada lagi. Romawi itu, no more, nggak ada lagi. Kenapa? Digantikan sama dominion yang lain. Dominion siapa? Walaupun tidak sempurna, tapi in a way, dominion atau kerajaan dari domine Yesus. Tuhan Yesus, Raja Yesus. Yang mendirikan kerajaan dengan ciri-ciri yang berbeda. Cuman sayangnya kok beberapa komunitas yang mengatasnamakan Kristen, barangkali kalau mau lebih jujur, harusnya mereka menyebut diri sebagai Spartan, bukan Kristen. Okay, so the wrath of God was satisfied. Yes, obviously. Tapi kita masih ingat berapa persen proporsinya. Dan selain the wrath of God, ada yang lain enggak? Mungkin ada. Dan mungkin kita tidak sebut. Dan mungkin ada alasannya kenapa kita tidak sebut. Dan alasan itu mungkin bukan karena Alkitab tidak ngomong, atau tidak ngomong banyak, tapi alasannya lebih kepada diri kita, kepada siapa kita. Dan barangkali ini, siapa Tuhan kita? Siapa yang kita harapkan? Kita tuh berharap sama apa sih? Kita berharap apa yang bisa merubah dunia? Mungkin ini, kita berharap sama seperti ibu daripada Yohanes dan Yakobus ya, yang kita akan baca dalam Injil Markus pasal ke-10 ayat ke-35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ini narasi yang menyusul narasi mengenai pemberitaan soal penderitaan Yesus ya. Jadi di bagian atasnya kan kita lihat Yesus dan murid-muridnya itu ngobrol soal apa yang Yesus akan alami, dan Yesus mengulangi untuk ketiga kalinya bahwa dia akan melewati penderitaan ya di dalam di dalam perjalanan hidupnya, dan mereka seringkali nggak setuju, mereka oppose itu bahwa Yesus harus melewati penderitaan ya. Petrus sampai ditegur sama Yesus, "Enyahlah engkau iblis," dan seterusnya. Dan kenapa mereka oppose itu ya? Karena diperlihatkan lebih lanjut nanti di dalam permintaan dari Yakobus dan Yohanes ini sendiri. Dalam versinya Matius ini
permintaan ibunya Yakobus dan Yohanes, adalah karena mereka itu masih beroperasi dengan naratifnya dunia ini. Dan naratifnya dunia ini adalah mereka ingin menjadi yang paling besar ya. Dalam versinya Matius itu diceritakan mereka sedang memperdebatkan siapakah yang paling besar di antara mereka gitu. Dan kemudian puncaknya adalah mereka meminta kepada Yesus untuk menjadi yang paling besar itu, ya. Tentu mereka nggak bilang kami ingin lebih besar dari Yesus gitu ya, nggak ya. Tapi setidaknya mereka jadi yang paling besar di antara yang lain gitu, di antara murid-murid yang lain. Mereka mengatakan, perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Karena mereka jelas tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, dan Yesus itu dalam imajinasi mesianik orang Yahudi, Second Temple, Mesias itu akan mengumpulkan Israel. Mesias itu ya mesin perang lah ya, seperti Daud gitu. Tapi Daud super, jadi kalau Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Kalau Mesias harusnya berjuta-juta itu ya kali ya. Yang akan mengalahkan Romawi ya, yang akan mendirikan Novus Ordo Seclorum ya, tata dunia baru yang sungguh-sungguh dihormati, diikuti, digentari sama seluruh dunia. Ya, lebih dari Romawi lah. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, dan mereka tidak pernah bisa telan, adalah itu didirikan lewat cara-cara Yesus, dan cara-cara Yesus ini mengganjal buat mereka. Mereka cuman ya gak bisa terlalu oppose Yesus saja sih. Cuman buat mereka, saya yakin ini mengganjal. Mereka tidak bisa telan ya. Mereka tentu bergembira Yesus mengusir setan, Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, Yesus bisa menjawab orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya mereka senang ya. Orang Farisi tidak bisa menjawab dia lagi ya, mereka takjub akan bijaksananya dan segala macam. Petrus, Yakobus, ya Yohanes ini, wah, guru kita dong, keren ya, emang dia itu apa ya, tidak malu-maluin gitu. Tapi ketika Yesus mengatakan, lalu Mesias akan diserahkan kepada para pemimpin agama, dia akan disalibkan, dia akan mati. Mereka nggak bisa telan. Ya, kenapa? Karena mereka nggak bisa telan Mesias, jagoan mereka itu kalah, jagoan mereka itu lemah. Mereka nggak bisa telan kalau kerajaan Allah datang dengan cara yang bukan kekerasan. Kerajaan Allah datang dengan cara yang seperti Yesus katakan, lemah lembut. Mereka nggak bisa terima itu. Dan beberapa orang itu memang alergi juga dengan istilah lemah lembut ya. Karena ada istilah lemahnya. Jadi segala macam kelemahan itu mereka alergi. Ya, kenapa? Karena barangkali ini itu mencerminkan apa yang paling dipuja, mencerminkan Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya Mars. Ya, Tuhannya itu dewa perang. Tuhannya itu kekuatan. Hidup ini adalah perjuangan di mana setiap manusia itu ingin berkuasa. Ya, tiap manusia itu punya hasrat berkuasa, Nietzsche. Dan ya itu menyebabkan kita itu semua harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, yang terkuat, yang terhebat, yang terkaya, yang terpandai dan seterusnya gitu. Itulah hidup. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan untuk saling mengalahkan. Ya, mungkin kita bisa lihat tuh kayak apa ya, kayak panjat pinang gitu, injek-injekan gitu ya. Untuk bisa sampai paling atas injek-injekan, sangat mencerminkan masyarakat kita lah ya. Injek-injekan biar nanti paling atas gitu. Dan itulah perjuangan kita. Dan itulah perjuangan dunia ini ya. Dunia ini seperti itu. Dan itulah sebabnya Petrus yang tidak bisa telan itu. Yesus harus mati dengan penuh kelemahan. Dia nggak bisa telan itu. Dan Yakobus dan Yohanes menyatakan ambisinya untuk berbagian dalam kerajaan Yesus, dalam kemuliaannya. Yang mereka bayangkan kemuliaan Yesus itu adalah di dalam segala kemenangan, kekuatan, kegemilangan. Yesus bisa memaksakan kehendaknya lewat, nggak tahu, kemenangan perang, mungkin kemenangan kata-kata, mungkin kemenangan harta, pengaruh, whatever, gengsi. Tapi
rupanya bukan itu yang dipilih Yesus ya. Rupanya bukan dengan cara itu kerajaan itu datang. Yesus kemudian menjelaskan ini dalam ayat 41 ya. Ketika ke-10 murid lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Saudara bisa tebak kenapa kira-kira mereka marah. Apakah mereka marah karena Yakobus dan Yohanes ini kok nggak ngerti sih ya. Kerajaan Allah tidak datang dengan cara-cara itu. Kamu ini kok duniawi banget. Kira-kira itu atau bukan ya. Alasan mereka marah bukan ya. Alasan mereka marah, enak aja lu ya. Lobby-lobby langsung gitu kan. Mau jadi duduk sebelah kanan dan kiri. Lah gua harusnya kan depan dan belakang ya. Mungkin di atas kalian. Segala macam gitu ya. Jadi mereka itu marah ya karena Yakobus dan Yohanes itu kayak menyalip ya, mendahului mereka, bukan menyalip dalam arti menyalip, tapi menyalip pakai P ya, jadi kayak mendahului mereka untuk melobi Yesus sehingga mendapatkan kedudukan yang penting, jadi VIP dalam kerajaan Allah gitu. Jadi ke-10 murid marah, Yakobus dan Yohanes marah karena alasannya sama. Yakobus dan Yohanes melobi Yesus dan ke-10 murid marah, itu alasannya sama. Alasannya adalah mereka menjalani naratif yang kontra biblical, yang kontra gospel juga. Mereka menjalani cerita hidup yang Nietzschean lah boleh dikatakan ya. Romawi banget. Yaitu Nietzsche itu fanboy-nya Yunani kuno dan Romawi by the way ya. Dan dia menyalahkan segala dekadensi moral itu dari kekristenan. Dan salah satu dekadensi moral itu menurut Nietzsche adalah perkataan-perkataan semacam ini. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Berbahagialah mereka yang miskin. Kata-kata macam apa itu? Ya, berbahagialah yang berduka cita, engkau akan dihiburkan. Yang lemah lembut akan memiliki bumi. Nietzsche benci banget sama kata-kata kayak gitu tuh. Ya, jadi ya wajar. Karena narasinya memang narasi Romawi Yunani. Dan justru itu harusnya menyadarkan kita ya. Kita ini Kristen atau Sparta sebetulnya. Mungkin Sparta sih, bukan Kristen ya. Tapi nggak apa-apa. Karena Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan semua murid-murid Yesus yang lain toh juga sama. Walaupun mereka Yahudi. Walaupun mereka punya Allah adalah Yahweh ya. Mereka juga menantikan Mesias. Dan mereka murid Yesus. Toh mereka menjalani naratif dunia ini. Ya, jadi adalah fase itu. Itu saya kira wajar. Tapi perlu mereka mendengarkan Yesus karena Yesus mengatakan, kamu tahu mereka yang dianggap pemerintah bangsa-bangsa itu ya, jadi penguasa atas bangsa-bangsa, ruler of the nations ya, ruler on Gentiles world, kira-kira begitu ya. Jadi rulers, penguasa dalam dunia yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa itu. Pemerintah bangsa-bangsa ini bicara mengenai pemerintahan di tengah orang yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Mereka itu bertindak sebagai tuan, domine, ya, mereka lording over rakyatnya. Dan para pembesarnya bertindak dengan sewenang-wenang atas mereka. Jadi seluruh hierarki kepemimpinan itu memimpin dengan cara bully. Dan ngomong-ngomong soal bully, saya tadi share satu video untuk diputarkan, tapi sebaiknya jangan diputarkan karena saya baru ingat kita pernah kena peringatan dari YouTube karena memutarkan konten YouTube di dalam bahan yang kita sekarang ini lagi streaming secara private di YouTube, jadi bisa terdeteksi juga barangkali, nggak tahu ya secara teknis bagaimana, tapi intinya saya jadinya nggak jadi memutarkan, cuman saudara bisa cari sendiri videonya dan bisa putar di rumah atau cari komiknya. Itu adalah video mengenai Ferdinand ya. Ferdinand itu satu cerita anak-anak sih, cerita komik ya. Jadi Ferdinand itu bercerita mengenai seekor bull ya, sapi jantan yang aneh. Karena sapi jantan ini dia tidak seperti kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang lain, sapi-sapi jantan kecil yang lain itu suka suka adu banteng ya. Jadi suka tanduk-tandukan itu. Monroe Leaf punya ya, The Story of Ferdinand. Ini pernah jadi daftar buku yang di-ban di
Spanyol kalau tidak salah ya, dalam masa kediktatoran Francisco Franco kalau nggak salah ya, itu pernah di-ban di sana. Dan buku anak-anak ini kenapa di-ban ya? Ini saya kasih lihat aja bukunya Monroe Leaf itu, kayak gini. Judulnya Ferdinand, The Story of Ferdinand, gitu aja ya. Nah, si Ferdinand ini seekor sapi jantan besar yang dari kecil, waktu teman-temannya main tanduk-tandukan, dia itu duduk-duduk mencium bunga. Dia adalah sapi sensitif yang menyukai keindahan. Tapi tahun demi tahun berganti, Ferdinand tidak sapi kecil lagi. Dia jadi sapi dewasa yang besar, raksasa. Ukuran badannya lebih besar dari kawan-kawannya. Tapi dia masih sama dalam hatinya, dia masih suka mencium bunga. Dia tidak suka berkelahi. Sampai satu ketika datang sekelompok orang dari kota. Mereka mencari sapi-sapi yang cocok untuk dijadikan sapi matador, ya, bertanding di arena dengan sang matador. Dan sapi seperti itu akan dipilih sapi yang paling besar dan agresif, ya, makin agresif makin bagus. Karena orang-orang Spanyol itu memuja machismo ya, jadi semakin macho, semakin berbahaya itu semakin bagus. Dan mereka waktu lihat Ferdinand lagi mengamuk dia karena dia tersengat lebah gitu ya. Wah, mereka senang banget kita menemukan sapi yang paling agresif. Mereka promosikan di mana-mana. Datang hari besarnya, Ferdinand disuruh masuk ya. Dan semua orang ketakutan karena sapinya begitu besar dan terlihat bengis. Tapi kemudian dia tidak menanduk si matador. Dia duduk di tengah lapangan. Wah, penonton kecewa. Gitu ya. Dilemparin botol dan segala macam. Nah, ini cerita mengenai apa ya? Tentu ini nggak cerita cuma mengenai sapi ya. Kalau cuma cerita mengenai sapi, cerita anak-anak kayak Donald Bebek itu ya nggak di-ban bukunya ya. Ini cerita mengenai anti-violence ini ya, ethos gitu. Dan ini secara lebih mendasar kita bisa temukan juga di dalam Injil Yesus ya. Yesus itu barangkali seperti Ferdinand. Dia itu capable of kekerasan ya, kalau dia mau gitu. Dia katakan, aku bisa memanggil satu legiun malaikat untuk menyelesaikan urusan ini. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia tidak menempuh jalan itu ya. Bukan jalan itu yang dia pakai untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah kita. Kerajaan Allah itu tidak seperti kerajaan dunia ini. Allah tidak memerintah sebagai pemerintah yang berlaku dengan keras dan sewenang-wenang atas mereka. Allah memerintah dengan cara ini. Siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Siapa ingin menjadi pertama, hendaklah menjadi hamba. Dan dalam pemerintahan yang seperti itu, tidak terlalu penting sebetulnya punya kemampuan untuk mendominasi, punya kemampuan untuk mengakali, punya kemampuan untuk menaklukkan lewat manipulasi mungkin, lewat harta mungkin, dan seterusnya. Tidak terlalu penting. Tapi dalam dunia ini penting banget, mutlak banget. Coba kalau kamu mau jujur ya, dalam dunia ini kan ada hal-hal yang harus, yang nilainya tinggi, dan yang optional, yang boleh ada, boleh enggak. Kalau kamu mau mengamati dengan jujur, saya kira dunia ini sangat menghargai itu ini. Kalau kamu itu mampu apa-apa, mampu menyembuhkan orang, misalnya dokter yang capable, ya. Mampu mengetahui jalanmu, navigasi, mampu kasih tahu metode apa, mencapai apa, gitu ya. Dalam manajemen, dalam sistem produksi, dalam taktik, bagaimana menjalankan sebuah startup misalnya ya. Know-how deh. Know-how itu sesuatu banget. Kamu punya itu, wah kamu at the top of the world lah. Ya. Kamu punya sesuatu. Ya. Bukan hanya know-how, tapi you have something. Kamu juga akan menjadi orang yang dicari-cari. Kamu tahu nggak kenapa
orang dalam dunia ini senyumnya beda kepada orang yang punya apa-apa dibandingkan kepada orang yang tidak punya apa-apa. Senyumnya kenapa beda? Karena orang yang punya apa-apa bisa diharapkan. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa diharapkan. Kecuali diharapkan pergi cepat-cepat gitu ya. Orang yang punya apa-apa untuk kita manfaatkan. Makanya kepada orang yang punya apa-apa, kita mengalah, mengakomodir eksentrisitas mereka, memaklumi segala kelemahan mereka. Ya, semua orang ada kelemahan. Kita katakan kepada mereka yang punya apa-apa untuk kita manfaatkan dalam tanda kurung, tapi biasanya orang kan ya nggak mengatakan itulah, ya. Kalau kamu tadi bisa apa-apa, punya apa-apa, kenal mereka yang berkuasa, kenal siapa-siapa, ya. Pamanmu, bapakmu, temanmu, teman bapakmu adalah orang yang terkemuka, ya, yang powerful, ya. Nah itu, kamu akan jadi orang yang dicari-cari, diharap-harap, dihormati. Orang senyumnya pun beda sama kamu. Ya, marah pun beda, ya, nggak berani marah maksudnya. Ya. Karena kamu kenal siapa-siapa. Jadi tahu mengerti, menjalankan apa-apa, punya apa-apa, kenal siapa-siapa. Dengan kata lain, you are somebody. Ya, nah itu kamu akan punya pengalaman hidup yang berbeda ya. Hidup itu akan beda experience-nya gitu ya. Dibandingkan dengan kalau kamu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak kenal siapa-siapa. Dan bukan siapa-siapa pula gitu ya. Itu pengalamannya akan beda banget. Dan itulah cara kerja dunia ini. Dan kalau kamu punya apa-apa, bisa ngapa-ngapa, kenal siapa-siapa, dan adalah siapa-siapa. Nggak terlalu penting kamu itu jujur atau suka bohong. Nggak terlalu penting kamu itu orangnya baik atau bengis. Nggak terlalu penting kamu itu orangnya setia atau bisa berkhianat. Nggak terlalu penting. Orang akan memaklumi. Contoh ya, dia itu kaya banget loh, tapi dia itu playboy. Come on lah. Orang kayak gitu loh, gitu. Playboy yang gak apa-apa lah. Wajar lah. Ya lebih baik enggak sih. Cuman dia playboy ya wajar lah. Kita bisa ngerti. Penuh pengertian kita. Orang pinter ya, pinter banget lah. Gak usah belajar itu IP-nya 4,0. Pinter banget. Beasiswa mau kemana juga semuanya menyediakan karpet merah ya. Dijemput pakai helikopter itu kali ya. Masuk Harvard, jemputnya pakai helikopter. Sombong orangnya. Ya, maklum lah. Pinter sih anaknya. Ya, agak sombong dikit lah. Wah, maklum aja, maklum. Agak sombong dikit. Orang yang pemberani. Wah, pemberani. Practical thinkingnya tuh hebat. Street smart lah. Lalu orangnya itu suka membuli. Terus kita bilang apa? Ya wajar lah, semua orang ada kelemahan. Tapi coba, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak kenal siapa-siapa, tidak bisa apa-apa. Coba, kalau kamu bukan santo, wah langsung kamu dihakimi, ya kan? Sudah jelek, jual mahal, ya gitu ya. Sudah miskin, nggak jujur, ya. Sudah goblok, sombong lagi, gitu ya. Langsung kamu dihakimi. Kenapa? Karena narasi yang dihidupi dunia ini ya expected. Narasi apa? Narasi Sparta lah, ya, narasi Sparta. Maka dengan kata lain dalam dunia ini tidak terlalu berharga kalau kamu itu misalnya ya adalah orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang sensitif sama keindahan. Orang yang gampang tersentuh oleh kebaikan. Orang yang sangat apresiatif dengan relasi yang sejati. Gak gitu penting, itu optional aja. Itu ada ya oke, nggak ada ya nggak apa-apa, ya nggak harus gitu juga. Selera aja itu. Tapi yang harus pinter, harus berani, harus tekun, berjuang,
sukses. Sombong-sombong dikit gak apa-apa. Gak jujur dikit gak apa-apa, gak setia dikit gak apa-apa. Semua orang ada di kelemahan. Now you know siapa Allah bagi kebanyakan orang dalam dunia ini, termasuk orang-orang Kristen. Siapakah Allahnya? Makanya Agustinus pernah menanyakan satu pertanyaan rekursif yang menjadi sebuah doa bagi John Caputo. Jean-Luc Marion, by the way, yang tadi itu, saya sekarang udah ingat. Menjadi sebuah doa, yaitu apa? Pertanyaan, siapakah Engkau Tuhan yang aku kasihi ketika aku mengasihi Engkau? Siapakah Tuhanku yang aku sebut sebagai Tuhanku ketika aku mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhanku? Sebetulnya Tuhanmu itu siapa? Ya. Dan ya, jawaban jujurnya mungkin bukan Tuhan ya Abraham, Ishak dan Yakub ya. Semacam itu. So, kalau kita kaitkan ini dengan narasi Yakobus dan Yohanes yang meminta sesuatu kepada Yesus, dan yang mereka minta itu tidak selaras dengan Injil sebetulnya, mencerminkan ya lingkungan hidup mereka aja. Respon Yesus dengan penuh belas kasihan ya, menyatakan lagi apa yang lebih baik daripada itu ya, yang mereka bisa harapkan. Jadi mereka bisa berharap lebih baik daripada sekedar menang di atas orang lain ya, dan seterusnya, mendominasi. Mereka bisa berharap lebih baik sih. Apa itu? Mereka bisa berharap mengenai datangnya realitas yang baru, realitas soal pemerintahan Allah. Pemerintahan di mana Allah yang paling berkuasa itu menjadi pelayan bagi semua. Allah yang paling tinggi itu menjadi hamba bagi semua. Pemerintahan dari seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini saya kira adalah Injil yang kita lihat dalam Yesus ya. Yang worthy of dying, worthy of living. Ini adalah Injil yang kita akan bilang terlalu idealistik, somehow too good to be true. Tapi masalahnya adalah, ini adalah Injil yang memang berbunyi bagi mereka yang sudah dijadikan manusia baru oleh pekerjaan roh. Dan kedua, Injil yang berbunyi dalam sebuah realitas kehidupan orang-orang yang di dalam hidupnya disertai oleh pekerjaan roh. Injil ini berbunyi, kenapa? Karena somehow inilah cara kerja dunia ini bagi mereka, cara kerja dunia ini bagi orang-orang percaya itu. Dan somehow it works, ya. Dan kita akan tahu itu kalau kita menjalaninya. It works bahwa kita bisa mengambil opsi hidup sebagai Ferdinand misalnya. It works. Hidup seperti itu livable. Bukan hanya livable, itu menjadi sesuatu pengalaman hidup yang lebih penuh daripada menjalani narasi hidup yang biasa yang kita lihat dijalani semua orang, termasuk banyak orang di gereja. Dan bukan hanya orang-orang yang di bawah-bawah, tapi juga orang-orang yang di atas-atas. Menjalani narasi hidup yang seperti ini, yang tidak lazim itu. Kelihatannya ya, dalam dunia kita. Ternyata livable loh, dan membuat hidup ini lebih penuh. Seperti itu saya kira, yang disaksikan sama banyak orang-orang percaya yang menjadi pengikut Yesus di abad pertama sampai sekarang. Oke, so apa hubungannya ini dengan tema kita ya? Dominion, dominasi, dan kabar baiknya. Kita bisa mundur ke belakang sedikit. Dari mana sih datangnya hukum pemerintahan atas bangsa-bangsa itu terjadi lewat kekerasan, lewat bully, ya. Ferdinand itu seekor bull, by the way, dan dari situ muncul istilah bully. Dibully itu kan, ya,
yang dilakukan para bull, saling menanduk ya. Dan khususnya yang di atas menanduk yang di bawah ya, yang kemudian itu semua ya dikerjakan sama banyak hewan sih sebetulnya ya. Lobster ya, yang cukup terkenal beberapa tahun belakangan ini, 5-6 tahun belakangan ini. 12 Rules for Life ya, Jordan Peterson membahas mengenai perilaku lobster ya. Yang sudah dari 300 juta tahun yang lalu itu ya, capit-capitan untuk menegaskan hierarki dominasi. Dan itu dikerjakan juga sama mamalia seperti Homo sapiens, Anda dan saya. Kita capit-capitan ya, tinju-tinjuan, bully-bulian. Agak jarang pakai tinju beneran ya, agak jarang itu. Khususnya kita yang beradab ini, kita bertinjunya pakai kata-kata ya, pakai foto selfie sama orang penting ya, memamerkan prestasi-prestasi kita gitu ya, dan seterusnya. Kalau rohaniwan biasanya diawali dengan kata puji Tuhan ya, puji Tuhan saya nggak tahu artikelnya keterima presentasi di MIT atau whatever gitu ya, kayak gitu-gitu. Atas segala kemurahan Tuhan ini semua hanya anugerah Tuhan ya gitu ya biasanya ya. Tapi ujungnya sih sama sih sebetulnya ya. Kita melakukan yang si sapi-sapi itu lakukan ya, tanduk-tanduan lah, kira gitu ya. Dan ya kita melihat bahwa sapi yang paling besar, Yesus, itu nggak pakai cara itu. Dan somehow it works. Dan somehow itu bahkan mengalahkan sekelompok sapi yang besar sekali, yang powerful sekali, yang mungkin salah satu kerajaan paling sukses dalam dunia ini, dalam mendominasi, dalam mendirikan dominion dia, yaitu Romawi. Dan by the way, kenapa ya orang melakukan itu, melakukan saling menanduk itu ya, dan seterusnya. Jawabannya ada dua ya. Jawaban yang pertama adalah karena Tuhan menciptakan begitu. Karena Tuhan menciptakan kita begitu. Tuhan mengutus kita begitu. Loh, mengutus kita apa? Mengutus kita menjadi pemerintah. Mengutus kita untuk berkuasa. Loh, di mana? Di dalam cerita penciptaan yang kedua, yaitu dalam Kejadian pasal 1, yaitu cerita penciptaan yang lebih muda ya, yang kedua. Karena diceritakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dan memberikan kepada mereka perintah ini. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah atasnya. Ya, jadi penuhi bumi dan penuhilah dengan apa? Dengan pemerintahan, dengan kekuasaan, dengan dominion, ya, dengan domination. Tapi dominionnya apa? Dominion by apa? Nah itu. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kemudian dominion yang dipilih adalah dominion by force, ya, yaitu kita lihat mulai dari Kain dominate over Abel, ya, overpower Abel, membunuh dia, dan dominion dari keturunan Kain dalam mendirikan pemerintahannya dalam masyarakat keturunan Kain. Siapa yang lemah dimakan, siapa yang kuat memakan, ya. Dan ya itu kita punya bahasa teologinya. Dalam kejatuhan, yang baik itu distorsi menjadi sesuatu yang jahat ya, sesuatu yang buruk. Yang baik itu adalah pemerintahan manusia atas alam, lalu didistorsi menjadi sesuatu yang buruk, yang Tuhan sendiri sudah berikan nubuatannya. Nubuatan itu bukan ramalan by the way ya, tapi nubuatan itu diagnosa. Jadi Tuhan sudah kasih diagnostik ya. Dalam Kejadian pasal 3, ketika dia mengatakan kepada Hawa, hasratmu atas suamimu, tapi dia akan berkuasa atasmu. Dan hasratmu atas suamimu itu hasrat apa ya? Itu bahasa yang dipakai ambigu. Kalau terjemahan lama itu pakai hasrat seksual ya, birahi. Tapi kita tahu ini mungkin bisa lebih dipahami sebagai libido dominandi ya. Hasrat berkuasa. Hasrat berkuasamu itu adalah kamu ingin menguasai suamimu. Tapi de factonya seringkali suamimu menguasai kamu. So, perkelahian kekuasaan antar manusia. Dan itu sesuatu yang menghantui manusia dalam seluruh sejarah manusia. Kita itu ingin saling menguasai. Kita bukan ingin saling menolong, tapi saling menguasai. Itu sebabnya kalau kita bandingkan pasal Markus pasal 10 ayat ke
42 ini dengan ayat 43 ya. Ayat 42 kan Yesus menggambarkan pemerintahan atau dominion dari bangsa-bangsa. Ayat 43 kan dominion dalam kerajaan Allah ya. Dalam ayat 42 dikatakan mereka menjalankan mereka pemerintah bangsa-bangsa itu bertindak sebagai tuan atas rakyatnya. Para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Dibandingkan dengan dalam kerajaan Allah, siapa ingin menjadi besar, menjadi pelayanmu. Siapa yang ingin menjadi pertama, hendaklah menjadi hamba. Kalau kita mau lihat kontrasnya, yang pertama itu rule by apa? By overpowering, dominating. Dan yang kedua ini, rule by apa? By serving. Serving. Melayani. Mengapa kamu bisa ngefek, bisa berpengaruh? Bagaimana kamu bisa berpengaruh? Dalam ayat 43 dan seterusnya adalah karena kamu menolong. Relasi kamu sama yang lain itu diwarnai dengan menolong. Kamu menolong saya menolong kamu. Kamu mengakomodir kelemahan saya, kamu mengangkat saya waktu saya jatuh, dan saya mengangkat kamu waktu kamu jatuh. Kamu memaklumi dan menguatkan saya dalam kelemahan saya dan menerima saya dalam kelemahan saya, dan saya juga menerima kamu dalam kelemahan kamu. Bukan sebagai prasyarat ya, jadi kayak kalau saya nggak kamu terima, saya juga nggak terima kamu, bukan gitu ya. Tapi kayak sebaliknya. Ya. Sementara kalau yang sana adalah saya ingin menguasai kamu, tapi saya tahu kamu juga ingin menguasai saya, maka kita adu banteng. Kalau kamu kalah, ya kamu harus terima, kamu kalah. Saya menguasai kamu dan bukan sebaliknya. Ini kan beda banget. Dan bayangkan hidup di dalam masing-masing masyarakat ini. Efeknya apa? Apalagi kalau kita jalankan dari kita masih kecil. Apa efek kalau kita hidup dalam satu dominion di mana yang kalah dimakan, yang kuat memakan. Yang kalah dihina, yang kuat dijilat. Kira-kira kita jadi orang sejenis apa? Kalau kita hidup dalam sebuah masyarakat di mana yang kuat melindungi, yang pandai menunjukkan jalan kepada yang bodoh supaya tidak sesat, yang punya berbagi, yang apa lagi? Yang terhormat memberikan penghormatan kepada yang hina. Coba apa kontrasnya? Saya kira kontrasnya adalah ini. Dalam masyarakat jenis yang pertama, orang itu tidak bisa percaya kepada ketulusan. Kamu itu pasti ada maunya. Lu tuh baik sama gue tuh maunya apa, udah ngomong aja di depan. Gue juga tahu, gak usah disimpan-simpan. Gue udah orang dewasa kok, bukan anak kecil yang masih ingusan, masih naif ya. Enggak. Kasih tahu gue, apa mau lu? Nanti gue kasih tahu apa yang gue bisa tawarkan kepada lu dengan imbalan tentunya. Saya punya seorang kawan yang sangat terus terang. Saya cukup kagum dengan terus terang dia, efektif dia. Ya. Jadi dia bisa menawarkan orang itu, lu bisa ngajar di sini. Kita mungkin nggak bisa kasih lu terlalu gede, tapi kita bisa kasih lu liburan ke Bali misalnya gitu. Numpang di hotel dari kenalan kita yang punya hotel bintang 5 lu di sana, dan yang pernah nginep di sana itu nggak tahu lah artis siapa dan segala macam. So, straight, direct to the point. Saya mengacungkan jempol sama kekasaran dan keterus terangannya. Tidak buang waktu. Tapi saya muak juga. Dan saya melihat respon orang yang ditawari itu kayak, tadi dia ngomong apa ya? Kayak gitu banget ya. Tapi oke lah, that's how it works dalam dunia ini. Ya, dan oke. Saya kira kita sebagai orang-orang Kristen punya cara yang lain. Kalau kita dikatekisasi sama dunia yang semacam itu, kita jadi sejenis orang apa?
Saya kira kita sulit percaya kepada ketulusan. Gak ada lah yang namanya tulus. Orang itu pasti itu bottom line-nya itu maunya apa itu egois. Dan hidup kayak gitu gak indah ya kali ya. Mau yang menang, mau yang kalah. Yang menang aja gak indah apalagi yang kalah ya. Yang punya aja gak indah hidupnya. Apalagi yang gak punya apa-apa. Dalam dunia semacam itu. Karena kalau kamu menang, yang kamu punya itu paling banteran adalah ini. Penjilatan. Kan kamu tidak percaya sama ketulusan. Jadi kalau orang memuji kamu, kamu tahu that's bullshit lah. Lu puji-puji gue ya karena gue punya sesuatu untuk ditawarkan kepada lu lah. Lu ada maunya mengambil hati gue kayak begini. Dia tahu persis itu. Can you imagine hidup dalam eksistensi semacam itu dikelilingi sama para penjilat yang ingin mengambil hatimu untuk kemauan dan kepentingan masing-masing. Kamu jadi orang kayak apa? Orang yang sinis, bitter, kesepian. Sementara masih haus pujian juga, insecure juga. Dan eksistensi begitu ya menyedihkan lah. Penyanyian dari talenta, penyanyian dari waktu, penyanyian dari sesuatu resources yang berharga dalam hidup ini. Yaitu ini, hidup itu sendiri. Kamu buang ke tempat sampah. Dan bayangkan ya, kalau kita orang yang menghidupi Injil, kalau kita menghidupi Injil, kita akan mengatakan, bukan cuma sayang, tapi ini krisis yang serius. Kalau kamu itu misalnya adalah orang yang palsu. Kalau kamu adalah orang yang misalnya ini kejam. Kalau kamu adalah orang yang ini misalnya tidak setia. Kalau kamu adalah orang yang ini, penjilat misalnya, itu tragedi gitu. Dan kalau kamu adalah orang yang punya banyak, know-how, berani, mau bekerja keras, pinter, kenal siapa-siapa, itu optional aja. Kalau ada, bagus. Kalau nggak ada, ya nggak terlalu apa-apa sih. Itu variasi aja, variasi. Kayak apa sih? Kayak orang tuh tinggi sama pendek. Ya kalau orang pendeknya keterlaluan ya nggak bagus juga ya. Tapi misalnya gini deh, tingginya 170 dengan orang tingginya 2 meter. Apa kita bilang, aduh gue tuh ngiri sama lu tingginya 2 meter, tinggi banget sih. Ngiri gue sama lu. Enggak juga kok. Kita kan bilang ya itu variasi aja. Kalau gue tingginya 2 meter, maybe ya gue senang juga sih kayak kemana-mana. Orang gak berani lah ya sama gue ya, karena gue tinggi gitu ya. Tapi nyari sepatu susah gitu ya. Lebih prone masalah pinggang gitu ya. Dan segala macam gitu ya. Nyari ranjang susah juga kali ya. Dan segala macam. Jadi maybe ada naik bis ya, naik pesawat gak bisa kelas ekonomi gitu ya. Dan segala macam. So ya banyak penderitaan juga. Tapi ya kita akan bilang, oke lah tinggi, pendek, variasi aja. Ya. Kita bisa gak kita bilang begitu? Ya saya kaya, saya miskin ya variasi aja. Asal jangan miskinnya keterlaluan juga ya. Saya bodoh, saya pinter ya variasi aja. Asal jangan bodohnya keterlaluan ya. Kalau keterlaluan bodohnya memang juga kendala juga ya. Penderitaan banget sih. Orang yang bodoh banget ya, kayak IQ-nya 70 ya, menderita sih dalam hidup ini. Kecuali keluarganya kaya raya ya. Cuman kalau enggak itu menderita banget kok. Karena dia end up dengan eksistensi yang kurang manusiawi. Bener gak sih? Ya, jadi saya kira ya tapi kalau rata-rata ya kita kan suka ngiri gitu ya. Gua ngiri loh, dia tuh napas doang itu IP-nya 4 gitu ya. Kalau tuh belajar mati-matian udah begadang-begadang, skornya gak pernah lebih dari 70 gitu ya. Frustrasi gitu. Tapi ada orang yang kayak cuma napas doang, pinter, ngiri sama dia. Gak perlu ngiri lah, itu variasi aja. Tuhan tuh bikin sesuatu tuh variasi. Gitu aja, kayak hidung lu mancung, kurang mancung ya, tinggi kurang tinggi, jarak matanya berapa, nggak berapa. Variasi aja kan, biar nggak bosan. Tapi kita bikin itu menjadi, lu masih ngiri sama gua, hidung gua mancung. Ya elah, petty banget men gitu. Lu masih ngiri sama gua tuh larinya cepet. Ya elah. Mau lari cepet kek, mau pinter kek, mau kaya kek, mau hebat kek, mau sukses. Itu variasi aja, harusnya begitu. Di dalam kerajaan Allah.
Kalau kamu punya banyak, ya berbagi, kamu bisa berbagi lebih banyak gitu aja. Kalau kamu pintar, ya kamu bisa kerja lebih banyak gitu aja. Kalau kamu pemberani, ya kamu bisa berkelahi lebih banyak. Membela keadilan itu ya. Ya gitu aja. Tapi itu bukan big deal gitu. Yang big deal itu kamu serupa Yesus atau serupa iblis, itu big deal. Tapi buat kita mungkin enggak loh. Anak ini pointernya tapi kayak iblis itu, suka nipu gitu. Tapi pointer dia. Jadi gue bangga jadi bapaknya karena dia pintarnya kayak iblis. Loh, kok kayak gitu ya? Itu kan enggak Kristen gitu loh. Tapi buat kita kayak itu wajar. Kenapa? Karena memang pada biasanya kita tidak menghidupi Injil. Kita menghidupi ini. Kekristenan. Kita menghidupi main gereja-gerejaan. Kita nggak menghidupi Injil. Maka saya kadang-kadang tuh lihat orang Kristen ya. Ya oke, lu Kristen. Ya well, good. Ya udah gitu doang. Tapi saya nggak lihat itu sebagai terlalu kayak gimana banget ya. Kayak apa sih? Ya itu gak terlalu ngomong apa-apa sih. Lu Kristen gitu. Ya. Tapi kamu menghidupi Injil enggak? Itu yang kayaknya masalah yang lebih penting. Oke, dan itu sore hari ini saya berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan, membuat gamblang apa urusannya dengan having dominion dan apa urusannya dengan having power. Gitu ya. Nah, kalau dalam dunia ini kita make it a game, power game gitu ya. Kita bikin itu menjadi satu-satunya pursuit kita. Will to power. That's the only game in town gitu. To have power, to have dominion over others gitu. Dalam kerajaan Allah, that's no big deal. Kira-kira itu. Oh ya, by the way yang saya tadi sebutkan itu kayak random ya, kayak pinter, kaya, ganteng, cantik, populer, IQ-nya tinggi jadi bisa membaca situasi sosial, jadi bisa disenangi orang, atau punya pengaruh sosial yang hebat, dan segala macam ya. Kenal siapa-siapa, apa itu segala macam ya. Itu seperti random list gitu. Tapi itu nggak random. Karena itu semua membantu kita untuk mendominasi. Untuk mendominasi. Dan bukan didominasi. Untuk menjadi tuan dan bukan menjadi hamba. Itu ya. Untuk lording over dan bukan untuk menghidupi servile existence gitu. Menghidupi servitude gitu. Yang mana itu eksistensi yang terkutuk ya dalam semestanya Nietzsche. Tapi of course dalam semestanya Yesus enggak juga. Oke. So makanya big deal banget itu. Gue jerawatan gitu, big deal. Big deal banget. Because that's the power gitu. Makanya big deal banget apa gitu ya. Gue gagal dalam bisnis gue gitu. Big deal banget. Gitu. Makanya big deal banget kayak kalah ngomong. Saya tuh kadang-kadang mengamati WA group ya. Kenapa harus menang ngomong sih? Ini cuma urusan googling aja gitu loh. Masih menang ngomong gitu. Bener, soalnya itu big deal buat mereka. Itu kan adu banteng, tanduk-tandukan. Dan kalau lu dianggap sama masyarakat kalah melulu dalam omong, ya lu nanti hierarki sosialnya di bawah-bawah. Orang ngece kamu, di bawah situ kamu gak dihormati. Jadi kamu itu ya harus earn respect. Itu something banget. Tapi dalam kerajaan Yesus, enggak sih. No big deal. Karena dalam kerajaan Allah ya, all things bright and beautiful, all creatures great and small. Great and small. Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang menciptakan Tyrannosaurus Rex yang gede dan perkasa. Tapi juga Tuhan yang menciptakan kelinci-kelinci kecil, lalat, lebah, semut, nyamuk, dan all creatures great and small diperlukan dalam alam semesta ini. Dan somehow menjalankan kerajaan Allah itu. Ya, jadi kalau di STT gitu, kayak kamu baca buku itu nggak ngerti-ngerti, ya gak apa-apa, tapi ya jangan gak dibaca ya, bacalah, kewajiban kamu kok.
Nggak usah ngiri lah sama temanmu yang kayak, wah orang ini kayaknya baca apa juga gampang ya. Gak usah ngiri lah, biasa aja lah. Praise God from whom all blessings flow. Kalau kamu gak kayak gitu ya gak usah pura-pura kayak gitu. Karena dia juga mungkin pura-pura kayak gitu sih. Karena dituju hierarki sosial, again. Jadi pura-pura itu something juga. Tapi itu mainan anak kecil gitu, kesia-siaan itu. Kesia-siaan, buat apa? Ya, kita menari di dalam nyanyian yang berbeda. Karena kita mengikuti peniup seruling yang berbeda. Ya, kayak mitologi itu ya, peniup seruling itu. Peniup seruling kita Yesus. Kalau kita ngikutin peniup seruling yang lain ya, dibawa ke jurang ya, terjun bebas. Nah ironisnya kan kalau orang pemimpin Kristen atau gereja yang meniupkan seruling yang bukan lagu Injil ya, lagu Sparta ya. Nah itu ironis. Demi kemuliaan Tuhan. Hubungan interpersonal antara saya dan orang sesama saya gitu, tentang dominasi siapa yang lebih kuat dan sebagainya. Gimana menghadapi institusi yang mencetak orang-orang seperti itu gitu. Misalnya kan kayak ada kasus yang barusan ini di STIP itu ya, sekolah apa itu yang bully sampai mati gitu. Yes. Dan itu kan bergenerasi-generasi dari 30 tahun lalu mungkin seperti itu gitu. Yes. Kalau institusi bagaimana cara address lewat kebijakan dan lewat institutionalized praksis. Barangkali even lebih mudah. Misalnya institusinya dibubarkan, direorganisasi, misal. Lalu benar-benar diinstitusikan perubahan itu, diimplementasi. Contoh yang saya cukup gembira melihatnya adalah berubahnya kebudayaan pelonco itu di institusi yang kecuali yang kayak gitu-gitu ya. Tapi setahu saya di universitas sekarang sudah nggak kayak dulu lah pelonconya itu. Ya, jadi ya bukan nggak ada ya, ada ya. Tapi even pada zaman saya pun kan sudah menurun brutalitasnya itu, penghinaannya dan segala macam itu sudah menurun, nggak separah dulu. Dan kita tidak perlu lamentasi dengan ini sih sebenarnya, kayak anak-anak sekarang ini budaya apa itu generasi strawberry ya, lembek-lembek dan segala macam. Saya akan bilang ya, masyarakat yang aman itu bisa afford strawberry yang lembek itu ada dan hidup dan nggak tergencet jadi jus. Dan kamu harus bangga dengan perbaikan dalam keamanan masyarakat dong. Dan bukan kayak, yuk kita bikin tidak aman supaya yang tersisa cuma yang keras-keras loh. Biji semangka atau biji nangka atau biji salak gitu ya. Lo ya keliru gitu. Menurut saya begitu sih. Tapi kalau kebijakan kan berasumsi perspektif pemimpin, kita jadi pemimpin. Tapi kalau kita baru masuk gitu. Oh ya, nggak bisa. Memang nggak bisa. Ya paling menyuarakan. Atau mungkin jadi martir kali ya, jadi bangkai. Dan itu efektif juga loh. Peloncoan, seingat saya ya, peloncoan di UI itu mulai berubah. Salah satunya. Karena salah satu anak yang dipelonco jadi bangkai, mati dia. Bukan digebukin mati sih, karena terakhir yang bersentuhan sama dia itu orang yang saya kenal. Terus orang itu waktu ditanya sama teman-temannya gitu ya, lu apain lu mati? Gua apa-apain, cuma gue suruh push up. Cuman mungkin orangnya sakit atau apalah, katanya kekurangan kalium atau apa loh, terus mati ya. Ya oke lah, lu lagi sial kali. Ya ada yang mati, biasanya terus berubah sih. Ya kayak ini mati terus, biasanya terus berubah. Tapi mungkin juga enggak ya, karena dulu kan juga pernah ada yang mati, enggak berubah juga. Atau mungkin sudah berubah loh, mungkin dulu lebih brutal, enggak tahu juga kan. Kan kita harus melihat detailnya baru tahu. Kalau bicara topik dominasi, saya jadi ingat Pak, mungkin kan kalau dalam konteks kita sehari-hari, ya hierarki itu kita nggak bisa lepas ya. Misal kita di kantor ada bos, dan mungkin kita juga jadi pemimpin gitu di satu dan
lain scope gitu, kecil atau besar, misalnya guru gitu, guru sekolah minggu atau apa. Dan itu juga sesuatu posisi yang nggak terelakkan sih ya Pak ya, gitu. Nah terus menurut Bapak gimana nih ketika kan saya jadi ngerasa kayak lebih perlu aware ya sama apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan sendiri, motivasinya, dan juga bagaimana saya menyampaikan pesan yang emang ingin saya sampaikan gitu. Bagaimana Pak supaya nggak menjadi satu dominasi, intimidasi, atau juga mungkin berefek kerusakan mental seperti topik besar dari. Ya. Saya kira ya, kita harus membedakan antara kepemimpinan dengan bully. Kepemimpinan itu cukup natural dan kita itu sebagian besar dari hidup kita itu beroperasi dengan mengikuti orang yang memimpin. Saya kira itu normal. Contoh, kamu masuk ke dalam sebuah building, kamu ngikutin kepemimpinannya satpam. Pak lewat sini ya Pak, kalau mau ke toilet nanti di ujung lorong belok kiri, belok kanan apa, tangga yang di sebelah sana. Kan kamu ngikutin, kamu nggak langsung bilang, lu siapa lu, berita-berita gua. Kita nggak gitu kan, lu tahu dari mana beloknya kiri bukan kanan. Lu, ini lu orang baru, gua udah di sini kerja udah 10 tahun. Kan gitu, jadi kita mengikuti kepemimpinan dari siapa saja, dari satpam kayak, dari whatever gitu ya, kasir kayak, sampai ke top management. Biasa sekali gitu. Tapi orang itu bisa memimpin dengan satu tujuan dan cara yang dioptimalkan untuk kebaikan bersama atau untuk asserting domination. Itu dua berbeda. Ada orang-orang tertentu itu punya needs untuk asserting domination. Maybe karena merasa dunia ini tempat tidak aman. Kecuali kalau saya jadi bos ya, baru saya merasa sedikit aman, itu pun semi-semi gak aman sebetulnya. Biasanya orang yang asserting domination, orang yang merasa tidak aman. Biasanya gitu. Makanya agresif ya, macam. Ya, karena merasa gak aman. Orang yang merasa aman biasanya gak gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa doing leadership tanpa, kira-kira saya paraphrase jadi begitu ya, doing leadership tanpa bully gitu ya. Jawabannya adalah kita mesti bisa melihat sejauh mana sebetulnya kita cukup untuk memberikan informasi atau alternatif cara tanpa misalnya menunjukkan kebodohan dari bawahan kita. Menaklukkan dia dengan mempermalukan, membuat dia mati kutu, bungkam dan segala macam. Dulu sebentar. Gak perlu gitu juga bisa kok. Misalnya gitu. Jadi gak perlu saya bikin orang itu merasa goblok, gak kompeten, atau tidak bermoral atau apapun. Gak perlu. Kadang-kadang perlu ya, saya gak ngomong gak perlu. Mungkin kadang-kadang perlu. 1 kali dalam 10 tahun maybe ketemu orang yang perlu juga. Tapi most of the time gak diperlukan itu kayak gitu tuh. Mungkin yang perlu itu saya. Karena saya merasa tidak aman, saya merasa kurang dihormati, saya merasa diejek, saya merasa malu. Maka saya perlu mempermalukan orang lain, menaklukkan orang lain, menakut-nakuti orang lain, bikin orang lain merasa bersalah karena saya sendiri merasa bersalah. Mungkin itu yang terjadi. Dan bagaimana itu just akan melahirkan monkey see monkey do atau melahirkan fake it till you make it. Jadi saya pikir bagaimana itu pertanyaannya tidak terlalu penting. Karena bagaimana itu akan terjawab ketika kita at the core of our being berubah. Ketika kita nggak punya kebutuhan itu lagi. Karena kebutuhan itu sudah dipenuhi sama Yesus. So kita tidak perlu lagi untuk dominate. Atau maybe ya secara informasional, kadang-kadang ya memang ini ada sisa. Kita merasa itu perlu gitu. Karena pendidikan
dari senior-senior. Ginilah caranya, terus kita membeo saja, ya itu bisa ya. Kita sendiri nggak ada kebutuhan itu, kita sendiri nggak nyaman ya. Tapi kita just ngikutin tradisi. Kadang-kadang begitu. Tapi itu most of the time, ya itu sih. Kasus yang paling gampang, tinggal di ngomongin aja. Gak perlu kok. Ada cara yang lebih efektif kok. Orang yang gak perlu dipermalukan, dikasih tahu aja, bisa kok. Nih, gue tunjukin ya. Nah itu. Misalnya gitu. Kayak dosen penguji gitu ya. Mahasiswa itu. Di depan. Kadang-kadang kita masih pakai istilah itu ya. Yang mana istilahnya cukup jujur dan akurat. Dibantai, membantai. Pak jangan dibantai ya. Lu kira gue Anwar Kongo itu pembantai tertuduh PKI itu apa gitu? Gue bukan preman lah, gila, bantai apa gitu kan? Tapi kita ngerti maksudnya, membuli secara intelektual gitu. Dan itu ya dosen-dosen minder lah yang melakukan itu. Kira-kira gitu. Kan nggak perlu kita menunjukkan kebodohan orang. Kita hanya perlu menunjukkan, di sini lu kelewatan, di sini lu salah, di sini lu nggak akurat, di sini. This is the better way to go. Kan gitu aja. Dan saya menjumpai ya, by the way. Saya kira Monik juga menjumpai ya. Waktu saya belajar dari dosen-dosen saya yang sudah cukup pengakuan dan cukup percaya diri, mereka itu nggak bersikap begitu. Itu muncul dari orang-orang minder. Orang-orang yang cukup pengetahuan, cukup pengakuan, cukup disayangi, cukup diakui, cukup dihormati, yang hidup dalam masyarakat yang di mana mereka saling menghormati. Mereka nggak ada impuls begitu. Ya, mereka punya dosa yang lain ya. Tapi yang partikularly begitu tuh saya mendapati dalam budaya saya aja sih. Bully-membuli itu. Makanya anak-anak sini kan suka takut-takut, minder-minder, kalau mau nanya pertanyaan saya nanti bodoh, nanti ketahuan bodohnya. Lu bodoh nggak bodoh itu even bukan kategori yang penting gitu loh kayak seharusnya gitu. Kira-kira gitu. Jadi dalam sebuah dunia di mana yang bodoh dipermalukan dan dimakan demi kelangsungan hidup dari orang-orang yang kekurangan percaya diri, harus makan rasa percaya diri dan kehormatan dari orang-orang yang dia bisa permalukan. Nah, dalam sebuah dunia yang tidak ada kebutuhan itu, saya kira kita bisa lebih berkembang relasinya antara yang di atas dan di bawah itu. Antara guru dan murid misalnya, bos dan bawahan misalnya. Misalnya itu. Jadi asserting leadership tidak sama dengan asserting domination. Gitu. Gak sama. Ya? Kan tadi Koyadi ada bilang kalau orang yang biasanya ya mungkin menyakiti atau apa itu kan insecure kan. Dosen yang misalnya lebih membuli mahasiswanya itu kemungkinan dia juga insecure akan pengetahuan dia misalnya. Kita ada ini enggak ya? Maksudnya apakah kita sebagai orang Kristen juga ada calling misalnya untuk appreciate orang supaya dia nggak insecure atau sebagainya gitu loh. Untuk lebih membuat hidup orang itu lebih terasa penuh mungkin gitu. Ya. Ada orang-orang tertentu yang so adorable, huggable, kissable, ya. So easy to love. Tapi ada orang-orang tertentu yang so difficult, either to love or to hate, so difficult gitu. Semua serba salah gitu. Kita mengafirmasi, katanya menjilat, kita baik-baikin, katanya ada maunya, gitu ya. Kita jahatin, katanya lu jahat banget, gimana? Lu balas kebaikan gue dengan cara begini, gitu ya. Dan segala macam ya. Semua serba salah gitu. Maunya apa sih? Ya maunya mungkin kita jadi keset, jadi anjingnya dia, mungkin baru dia puas. Entahlah apa ya maunya. Gak jelas. Yang pasti kepada orang seperti itu, kita tidak dipanggil Tuhan, diciptakan Tuhan, apalagi ditebus Tuhan untuk menjadi kesetnya dia atau anjingnya dia, untuk mendongkrak dan memuaskan hasrat-hasrat bengkok dia, untuk dia sedikit merasa hidupnya itu agak gampang dan nyaman sedikit, karena dia sedikit bisa kayak egonya itu menggelembung. Bukan sih, panggilan kita bukan itu. Sama sekali bukan. Itu bukan tindakan mengasihi. Itu sama seperti kalau kamu
kasih hadiah ulang tahun 1 ampul heroin buat pecandu heroin itu bukan tindakan kasih, gitu. Jadi, tapi juga sebaliknya juga bukan tindakan kasih. Jadi maksudnya kayak, lu ini gue lihat orang yang insecure dan minder dan kecanduan pengakuan, oke, gue punya hadiah buat lu. Gue kasih lu invalidasi tiap hari, gue pikirkan kata-kata paling menghina dan kejam untuk gue kasih lihat lo. Gue bikin lo merasa orang yang tidak ada harganya sama sekali dalam dunia ini ada. Pergi mati sana. Kayaknya juga bukan. Itu bukan tindakan kasih juga. Jadi tindakan kasih itu apa? Tindakan kasih itu saya kira harus lihat-lihat orangnya. Karena bisa tiap orang berbeda. Tapi kurang lebih meliputi menghormati. Jadi bukan kayak ngajari dia hidup, nunjukin salah lu di mana untuk sesuatu yang dia juga sudah tahu, gitu ya. Tapi juga bukan just memuaskan kehausan ego dia, just bukan sih. Karena kalau kayak gitu itu lu cuma jadi supply-nya dia itu ya sekedar kayak lu kasih hadiah ulang tahun seampul heroin kepada pecandu heroin. Ya udah, supply terima kasih, gue nggak keluar duit lagi. Tapi ya udah toh, 1 ampul itu selesai dia pakai ya tetap dia ada craving itu, nggak selesai masalahnya kan. Jadi itu bukan mengasihi sih, menjadi dongkrak ego dari seorang yang egonya begitu rapuh dan perlu banyak pengakuan, itu tidak baik lah menurut saya. Jadi apa ya? Mungkin menjadi orang jujur kali ya. Menjadi orang yang dia bisa percaya, tapi ini sulit, jadi kalau tidak berhasil tidak apa-apa. Kira-kira mungkin begitu. Mendoakan maybe. Mendoakan, aku rasa selalu berguna dan selalu kurang dilakukan. Mendoakan. Ya itulah. Dan tidak terjamin sukses. Karena orang itu rata-rata ya gak akan berubah. Kira-kira gitu. How to love difficult people. Ya, kita bisa bikin seminarnya, tapi sudah ikut seminarnya keadaan tetap sama. Ya pada akhirnya mungkin orang itu sendiri yang Tuhan bisa bikin untuk menyadari sendiri dan merubah sedikit-sedikit, dibantu sama orang. Saya kira nggak senegatif itu juga sih, nggak sepesimis itu. It helps untuk kayak punya komunitas yang bisa dengan sehat menopang ya, kayak sama-sama mengakui iya sih gue orangnya narsis misalnya gitu ya, atau iya gue orangnya savior syndrome, iya gue orangnya dominan, iya gue orangnya kasar, atau gue orangnya whatever lembek, atau gue orangnya suka cari perhatian, atau gue seorangnya drama queen ya, atau whatever gitu ya. Kalau dia bisa mengakui itu, menertawai dirinya sendiri, udah 50% sembuh sih. Dan untuk itu butuh komunitas yang tidak rame-rame ngelemparin batu gitu ya. Begitu dia mulai membuka diri untuk vulnerable gitu. Oh iya memang lu kayak begitu nih. Bisa kita kasih list ya 400 hal-hal konyol yang lu pernah lakukan di masa lampau. Mumpung lu lagi terbuka untuk tidak defense. Ya nggak gitu ya. Dan seterusnya. Dan komunitas yang seperti itu saya kira lebih ada chances kita temui di gereja sih daripada di luar sana.